Pertama di sini soalnya ya. Di sini ada 4 integral sama ada deret. Yang pertama nomor 1 itu soalnya gunakan teknik pengintegralan yang tepat untuk menentukan integral berikut. Yang A ini integralnya eksponensial sama sinus. Di sini saya pakainya integral parsial. Di sini ada sedikit materinya. Misalkan U dan V fungsi dalam X, jika Y sama dengan U kali V, maka turunan dari dy dx sama dengan dy dx kali V tambah U dikali dv per dx. Nah, dikali semuanya dikali dx, sehingga hasilnya ini jadi dy sama dengan du dikali V tambah U dikali dv. Jadi ini tuh dasarnya supaya terjadi integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Jadi asal usulnya ini dari sini. Nah, buat penyelesaiannya, kita pertama-tama tulis dulu soal yang tadi, lalu disamadengankan integral parsialnya ini. Nah, buat permisalannya, saya pakai yang U-nya ini dari trigonometri, yang buat V-nya itu eksponensial, di mana U-nya ini sinus 5T, terus diturunin ya, jadinya DU sama dengan 5 cos 5T dt. Buat yang V-nya ini dapat integral dari E3T dt, hasilnya itu eksponensial pangkat 3T per 3. Nah, udah dapet lah U sama V-nya. Langsung dimasukin ke persamaan yang parsialnya. Buat yang U-nya tadi sin 5T, V-nya dapatnya ini. Pangkat 3T ini. Nah, langsung dimasukin aja kayak gitu. Buat ke bawahnya langsung disederhanain lagi. Yang dimana kan ini ada eksponensial 3T per 3. Nah, yang 1/3-nya dikeluarin karena itu kan konstanta ya. Jadi bisa dikeluarin. Nah, sama yang 5-nya. Nah, 5 cos ini bisa dikeluarin 5-nya. Sehingga di bawahnya itu jadi sin 5T eksponensial pangkat 3T per 3 jadinya min 5/3. Nah, karena di sini masih ada integral ya, integralnya juga masih belum bisa diselesaikan, maka diulang lagi parsialnya. Nah, buat permisalannya masih sama di sini yang trigonometri, yang V-nya ini yang eksponensial. Jadi ntar kemasuknya ini parsial berulang, di mana nanti ini nggak bakal beres-beres gitu loh. Kalau misalkan kita melakukan ini terus. Dilanjut, nah buat U-nya ini U yang kedua, yaitu cos 5T. DU-nya ini min 5 sin 5T dt. Tinggal dimasukin kayak tadi. Jadinya di sini min 5/3 cos 5T dikali E pangkat 3T per 3 min integral E 3T per 3 dikali min 5 sin 5T dt. Sama masih kayak tadi caranya. Yang konstanta dikeluarkan, sehingga integralnya ini masih sama. Tapi kita nggak usah diparsialin lagi, karena yang kanan sama yang kiri ini udah sama gitu. Yang dimana ini eksponensial 3T sin 5T dt sama yang kiri itu sama. Jadi ntar integralnya ini udah bisa hilang gitu loh. Jadi ntar ini itu semuanya jadi jawaban. Yang sebelumnya ini dikali ke sini ya. Kayak gitu. Kayak kali pelangi gitu. Sehingga ntar dapat ini satuannya jadi 5/3, yang 5/5 ini jadi 25/9 gitu. Dilanjut, nah kan ini udah dapat nih sin 5T E pangkat 3T per 3 min 5/3 cos 5T eksponensial 3T per 3.
Di sini min ya, karena kan dari min 5/3, jadinya min 25/9. Nah, integralnya kan sama nih, kanan kiri. Nah, kita ibaratnya dipindah ruas ya. Jadinya integral E3T sin 5T dt ditambah 25/9. Integralnya masih sama nih. Jadi kan masih dalam satuan. Yang sama dengannya ini yang tadi ditulis. Tapi disederhanain lagi. Jadi yang 1/3-nya dikeluarin, dalam kurung eksponensial 3T sin 5T min 5E pangkat 3T/3 cos 5T. Di sini udah harus ditambah C. Jadi ntar di sini udah jadi jawaban. Nah, sebenarnya di sini ada 1 di sini. Jadi ntar satunya ini ditambahin ke 25/9. Jadinya 34/9. Nah, udah kayak gitu. Yang 34-nya dipindahin. Jadinya 9/34 dikali 1/3. Yang di sini masih sama yang di atas. Ditulis ulang aja. Nah, tapi kan yang E-nya ini masih ada di yang dalam kurung, masih bisa disederhanain. Jadinya integral E3T sin 5T dt itu hasilnya 3/34 E3T dalam kurung sin 5T min 5/3 cos 5T plus C. Jadi hasilnya itu segini. Yang ini tadi, itu soalnya di atas. Buat nomor 1, mungkin segitu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nanya aja, nggak apa-apa. Memang. Kang, izin bertanya, Kang. Boleh? Izin bertanya, yang dikalikan itu, Kang, yang di atas yang 5/3 gitu, Kang. Yang ini. Ini. Ya, Kang, yang itu. Ya, kenapa gitu, Kang, dikalikan juga sama dengan 5/3 yang di sampingnya gitu, Kang? Oh, itu. Kalau misalkan itu ya, kita lihat lagi di atasnya. Kan kalau dilihatnya dari yang ini nih. Kan ini dalam integralnya yang di atas min 5/3 integral eksponensial 3T cos 5T dt. Nah, kan di sini kita tujuannya ngeparsialin lagi ya, karena di atasnya ini kan masih belum selesai. Jadi diparsialin lagi. Nah, sehingga kenapa bisa dikaliin lagi? Karena di sini masih ada parameter U sama V-nya. Nah, jadinya ini. Sehingga kan ntar yang ini dikali ke sini. Ini di sini masih perkalian gitu. Bukan tambah kurang. Kalau misalkan tambah kurang, ntar jadinya satuan ke sininya. Ke sininya nggak jadi. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah dikali ke sini, pelangi kayak gini, dapat yang bawahnya. Sehingga yang integral akhir yang kanan, yang ini, sama kayak yang di kiri. Jadi ini jadi satu gitu. Jadi ntar integralnya. Begitu. Ngerti nggak? Atau kau balik? Ini. Ngerti, Kang. Makasih, Kang. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau lanjut? Kayaknya ya. Dilanjut dulu aja. Nah, buat yang B ini integralnya trigonometri ya. Sinus sama kosinus. Di sini juga ada beberapa materi. Nah, buat soalnya ini integral sin pangkat 3 1/3 Y cos pangkat 3 1/3 Y dy. Jadi bentuk integral ini tuh merupakan bentuk yang dimana sin pangkat n x. Jadi yang 1/3-nya ini masih konstanta gitu ya angkanya. Dalam basisnya kayak gini. X cos pangkat m x dx. Jadi kalau misalkan
M atau N-nya ganjil, kita gunain identitasnya yang ini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau misalkan M dan N-nya genap, maka gunakan identitasnya yang ini. Jadi kenapa pakai yang atas atau yang bawah? Supaya memudahkan kita untuk menjawabnya gitu. Kalau masih pusing, ntar coba dilihat aja di penyelesaiannya. Buat di ini, langsung masuk ya ke penyelesaiannya. Integral sin pangkat 3, 1/3Y, cos pangkat 3, 1/3Y dy. Nah, yang saya lakukan di sini sebenarnya masih sama permisalan, tapi yang cosnya ini kita sederhanain lagi. Jadi sin pangkat 3 1/3Y dy, 1/3Y, cos kuadrat 1/3Y, cos 1/3Y dy. Jadi nggak mau ubah persamaan ya. Masih kalau misalkan dikali ke sini jadinya cos pangkat 3 gitu. Nah, kita langsung misalkan yang U-nya ini sin 1/3Y, diturunin jadinya 1/3 cos 1/3Y. D-nya pindah kanan. Nah, jadi supaya ngilangin 1/3-nya dikali, jadinya 3DU cos 1/3 Y dy. Nah, udah dapet lah U sama DU-nya. Kita masukin ke permisalannya. Yang sin jadi U, yang cos jadi 3DU. Jadinya U pangkat 3 dalam kurung, yang ini ya, 1 min sin. Jadinya 1 min U kuadrat. Yang cosnya ini kan cos 1/3Y dy, jadinya 3DU. Udah kayak gitu, yang konstantanya dikeluarkan. Nah, yang buat ini disederhanain lagi. U pangkat 3, jadi ini tuh kayak gini. Jadi ini masih sama gitu. Jadi ini kali ke sini, ini kali ke sini. Kayak gitu. Sehingga nanti hasilnya jadi U kuadrat min 2U tambah 1. Udah kayak gini, ntar kaliin lagi yang U pangkat 3-nya ke dalam kurung. Sehingga hasilnya itu 3 integral U pangkat 5 min 2U pangkat 4 tambah U pangkat 3DU. Nah, buat di sini diintegralkan biasa yang integral pangkat yang dimana ditambah 1. Jadinya sama dengan 3 dalam kurung 1/6 U pangkat 6 min 2/5 U pangkat 5 tambah 1/4 U pangkat 4 tambah C. Nah, udah kayak gini tinggal diganti aja U-nya pakai yang sin ini. Jadinya 3 1/6 sin 1/3Y pangkat 6 min 2/3 dalam kurung sin 1/3Y pangkat 5 tambah 1/4 sin 1/3Y pangkat 4 tambah C. Sebenarnya kalau misalkan sampai sini juga nggak apa-apa gitu ya, jawabannya. Tapi ini disederhanain lagi, sinnya dikeluarin gitu. Jadi yang ini jadi 2, yang 4 habis, yang 5 jadi 1. Gitu. Buat yang B, mungkin segitu. Ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja ke yang C. Nah, buat yang C ini integral X pangkat 3 dx per akar 16 min X kuadrat. Jadinya ini. Nah, bentuk integral ini tuh merupakan integral yang memuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat dengan mensubstitusi. Jadi si X-nya itu nanti bisa disamarganin A sin T. Adapun bentuk integral lainnya, kayak misalkan nanti X-nya jadi A
tangen T, ataupun X-nya jadi A, sekan T. Buat penyelesaiannya, kita sederhanain dulu yang di bawahnya. Yang dimana ntar bisa jadi permisalan. Jadi integral X pangkat 3-nya ini diperin per akar yang 16-nya kan jadi kuadrat, jadi 4. Nah, di sini min X kuadrat dx. Sehingga kita misalkan yang tadi, yang di atas ini ya, X-nya itu jadi A sin T karena yang A kuadrat min X kuadrat tadi. Jadinya yang A-nya ini adalah konstantanya, yang X kuadratnya yang X kuadrat. Jadi X-nya itu sama dengan 4 sin T. Terus kita turunin. Diturunin jadinya 4 cos T dt. Nah, buat yang 16 min X kuadrat, kita permisalin lagi. Karena kan yang X-nya kita dapat nih, 4 sin T. Jadi kita masukin 16 min yang X-nya diganti jadi 4 sin T kuadrat. Di sini di kuadratin jadinya 16 min 16 sin kuadrat T. Nah, kan ini sama-sama 16 nih. Kalau misal kita bisa dikeluarin gitu. Jadinya kayak gini. Akar 16 dalam kurung 1 min sin kuadrat T. Jadi kalau misalkan kita 16-nya dikali 1 jadi 16. Kalau misalkan 16-nya dikali sin jadinya min 16 juga. Jadi nggak berubah yang di atas, masih sama aja gitu jadinya. Sehingga yang 1 min sin kuadrat T-nya ini jadi pakai identitas yang di atas kayak tadi. Sehingga jadinya 16 cos kuadrat T. Kita akarkan, yang 16 jadi 4, yang cos kuadratnya kan habis ya, kuadratnya jadi cos T doang. Nah, ini lanjutannya. Nah, kan udah dilanjut ke sini. Oh iya, ke sini dulu nih. Yang ini dulu. Yang di sini sama dengan integral. Oh enggak yang ini. Kan kita dapat ya yang X-nya. Kita masukin lah 4 sin T pangkat 3 ya, sama yang di atas. Nah, yang 4 kuadrat min X kuadrat ini kan sama aja 16 min X kuadrat. Kita dapat 4 cos T. Masukin 4 cos T ke sini. Yang dx kita ganti juga. Yang dx-nya ini kan jadinya sama dengan 4 cos T dt. Kita masukin. Nah, yang 4 cos T-nya ini kan sama nih. Kita bisa coret. Jadi tinggal yang atasnya doang. Yang 4-nya dipangkatin 3, yang sini dipangkatin 3. Jadinya 64 sin pangkat 3 T dt. Yang konstanta bisa keluar. Jadinya 64. Diintegralkan sin kuadrat T sin T. Jadi ini disederhanain dulu yang sinnya. Sehingga dipakai identitas. Masih sama dibalik-balik gitu jadinya. Ini 64 integral dalam kurung ini identitas yang tadi yang sin kuadrat T. Jadinya 1 min cos kuadrat T sin T dt. Nah, di sini pakai permisalan lagi. Nggak nulis kayaknya permisalannya. Oh iya, lupa nih, nggak tulis. Paling ntar pas dikasihin, ntar saya tulis lagi ya supaya lengkap. Jadinya yang di sini dimisalin lagi nih. Yang cosnya dimisalin lagi sehingga nanti didapat DU. Nah, kalau misalkan udah jadi UDU, kita diintegralin biasa ya. Yang 1 jadi U, yang U pangkat 2, jadinya min 1/3 U pangkat 3 tambah C. Nah, yang U-nya tadi kan cosnya yang ini. Nah, tapi yang cosnya ini masih dalam bentuk T, di mana kita harus masih harus merubah jadi X gitu. Dimana kita dapatkan misalkan yang tadi X sama dengan 4 sin T. Nah,
supaya dapat supaya dapat segitiga siku-sikunya ini yang mana aja, kita masukin sin T itu kan jadinya sama dengan X per 4. Yang ini tuh dibalik-balik gitu. Kita tahu kalau misalkan sinus T itu depan sama miring ya. Jadi yang ini depan X-nya, yang miringnya itu yang 4. Jadi dimasukin ke segitiga siku-sikunya. Yang depannya itu X, yang miringnya 4. Nah, di situ kan tinggal yang sampingnya gitu ya, yang belum. Nah, kita dapat dari cos yang tadi, yang ini. 4 cos T sama dengan 6 akar 16 X kuadrat. Jadinya cos T sama dengan akar 4 kuadrat min X kuadrat sama dengan 4. Nah, diketahui cos T-nya itu kan samping per miring. Jadi, sampingnya kita isi yang ini. Akar dari 4 kuadrat min X kuadrat. Nah, udah kayak gitu. Tinggal diganti yang T-nya ini. Cos T-nya. Kan yang di sini dapatnya cos T ya, bukan yang sin T. Yang cos T-nya diganti. Sehingga jadinya min 64 akar 4 kuadrat min X kuadrat per 4. Ditambah 1/3 akar 4 kuadrat min X kuadrat tambah 4 pangkat 3 ditambah C. Sampai sini sebenarnya udah nggak apa-apa sih jawabannya. Tapi yang di sini disederhanain lagi. Buat yang C mungkin segitu, tapi ntar yang ini diperjelas lagi. Pernah ketulis. Ada yang mau ditanyain dulu? Buat yang C. Ada. Dilanjut dulu aja mungkin ya. Dilanjut ke yang D. Nah, yang D ini integralnya pangkat. Oh, fungsi rasional ya. Jadi yang D ini integral 3x pangkat 3 tambah 13x tambah 4 per x pangkat 3 tambah 4x dx. Nah, buat materinya ini integralnya masuknya ke fungsi rasional tak sejati, di mana derajat pembilangnya ini lebih besar dari derajat penyebut. Sebenarnya yang atas sama bawah itu derajatnya masih 3 gitu kan, tapi kalau misalkan disederhanain jadinya kayak gini. 3x pangkat 3 tambah 13x tambah 4 per x dalam kurung x kuadrat tambah 4 dx. Nah, jadi kalau misalkan di fungsi rasional tak sejati, kita jadi nyarinya itu huruf dari ini, yang X-nya ini. Yang dimana ntar X-nya ini jadi A. Kalau misalkan ada persamaan garis, persamaan kuadrat, maaf. Persamaan kuadrat jadinya dx tambah C. Jadi integralnya di sini dihilangin dulu, nggak usah dicari. Kita nyari yang di sini, A, bx tambah C-nya dulu. Nah, semuanya ini disederhanain dulu. Dimana dikalinya ini sama penyebutnya yang ini. Yang X dalam kurung X kuadrat tambah 4X. Tambah 4. Jadi kan kalau misalkan dikali, yang ini hilang ya. Yang ini hilang. Nah, kalau misalkan yang A ini, yang X-nya ini hilang. Jadi cuman yang ini, X kuadrat tambah 4. Nah, jadinya masuk kayak gini. Jadinya A dalam kurung X kuadrat tambah 4. Nah, buat yang ini juga sama, yang BX sama C. Jadi yang X kuadratnya dicoret, dikalinya jadi X doang. Udah dapet kayak gitu, dikebawahin gitu. 3x pangkat 3 tambah 13x tambah 4 sama dengan A dalam kurung x kuadrat tambah 4 yang tadi ya, masih ditambah
X dikaliin ke BX tambah C. Nah, di sini kita kaliin ya, masukin ke dalam kurung, jadinya AX kuadrat tambah 4A tambah BX kuadrat yang ini dikaliin juga ke CX. Nah, yang ini kita kelompokin, yang dimana X kuadrat sama X kuadrat. Yang X doang sama X doang, yang konstanta sama konstanta doang. Jadinya kan ntar dalam kurung A plus B, cuman A plus B dikaliin X kuadrat ditambah CX tambah 4A. Jadi yang ini X kuadrat, ntar nyamain angka yang di sini. Karena X kuadrat itu nggak ada ya, yang di bagian persamaan yang ini. Jadinya 0 di sini. Nah, yang di sininya jadi 0. Yang bawahnya ini dibiarin dulu aja. Nah, yang buat yang CX jadinya kan gini ya. CX itu kan 13X. Nah, kita dapat C-nya. Yang X-nya kita coret gitu loh. Jadi C-nya dapat 13. Gitu. Karena kenapa CX-nya jadi 13X? Karena persamaannya ini. Yang dimana dia memuat X-nya cuma 1. Sama juga kayak yang 4A. Kalau yang buat 4A, itu kan konstanta doang ya. Jadinya 4A sama dengan 4 yang ini. Nah, kita jadi gini. Misalkan. A-nya ini kan jadinya 4/4 ya. Jadi 1 di sini. Gitu. Nah, kita kan dapat nih A-nya. Yang ini kan belum selesai tadi. Yang A plus B sama dengan 0. Yang A-nya ini dimasukin substitusi ke yang ini. Jadinya 1 plus B sama dengan 0. Nah, kita dapat jadinya B-nya. Ini pindah ruas, jadinya min 1. A, B, C, dapat nih angka-angkanya. Kita masukin ke sini. Kalau misalkan yang A itu tadi 1, yang B-nya itu kan min 1 ya. Jadi nggak usah ditulis satunya, jadi min X doang. Yang C-nya itu tambah 13. Dapatlah itu persamaannya. Yang integral tadi ditulis lagi. Integral 3X pangkat 3 tambah 13X tambah 4 per X dalam kurung X kuadrat tambah 4X dx. Nah, yang 1 per X-nya ini diintegralin lagi karena kita jadi acuannya yang ini ya. Yang A per X tambah BX tambah C per X kuadrat tambah 4. Nah, diintegralin lagi. Jadinya 1 per X tambah dalam kurung min X tambah 13 per X kuadrat tambah 4 dx. Nah, di sini dipisah-pisah karena yang bagian min X tambah 13 itu gak bakal bisa diintegralkan. Jadinya yang 1 per X jadi cuma segini integralnya. Yang min X, minnya bisa dikeluarin, jadinya X per X kuadrat tambah 4 dx. Nah, yang 13, yang ini doang jadinya. Nah, segini. Dia jadi segini. Jadi dipisah gitu. Nah, buat yang masing-masing ini 1 per X, jelas ya jadinya logaritma X. Nah, kalau misalkan yang X per X kuadrat tambah 4, itu jadinya permisalan. Yang dimana saya misalkan U-nya itu X kuadrat tambah 4, diturunin, jadinya 2X. Sehingga kita dapat DU-nya ini sama dengan 2X dx. Nah, kan masih belum sama tuh kalau misalkan 2X dx. Jadi ngilang 2-nya ini dibagi 2. Jadinya DU per 2 X dx. Jadi kalau misalkan udah sama, tinggal masukin ke sini. Yang X-nya itu, X dx-nya DU per 2, yang X kuadrat tambah 4-nya jadi U. Nah, kan ini masih ada konstanta nih, 1/2 dikedepanin. Jadi integral DU per U. DU per U itu sama aja kayak 1
per X dx ya. Jadinya min sama dengan setengah ln U, yang dimana U-nya nanti diganti lagi jadi X kuadrat tambah 4. Jadinya ini yang minnya dapat dari sini ya, di atas tadi. Di sini nggak ada min. Nah, buat yang ini arkos trigonometri ya. Nah, saya pakai cara ini. Kalau misalkan U kuadrat sama dengan X kuadrat kan. Nah, kalau misalkan U aja jadinya X. Nah, sama kayak yang A-nya. Kalau misalkan A kuadrat sama dengan 4. Kalau A aja jadinya 2. Nah, yang U-nya ini diturunin. Sehingga jadi 1. Jadi, DU-nya ini sama dengan DX. Digantilah. Jadinya DU. DX-nya jadi DU. Yang X kuadratnya jadi U kuadrat. Yang 4-nya kan sama aja 2 kuadrat ya. Jadinya A kuadrat. Nah, di sini jadinya 13 dikali 1 per A tangen min 1 dalam kurung U per A. Nah, tinggal diganti yang U sama A-nya. Jadinya 13 dikali 1 per 2 tangen min 1. Tangen min 1 ini sama aja arkos ya. Dalam kurung X per 2. Atau jadinya 13 per 2 arkos tangen X per 2. Jadi kalau misalkan dilangsungin ke sini juga nggak apa-apa sih. Seharusnya. Nggak usah pakai cara kayak gini. Karena kalau misalkan dalam ulangan jadinya terlalu lama. Jadi kalau misalkan langsung nggak apa-apa sih seharusnya. Ditambah C. Nah, buat yang D paling segitu. Ada yang boleh tanyain dulu? Kang, izin bertanya Kang. Boleh, sok gimana? Yang bagian itu Kang, yang penyebut itu yang X dikali dengan X kuadrat plus 4. Nah, itu tuh kenapa menghilang Kang? Menghilang Kang tadi itu Kang? Yang penyebut Kang. Ya, kenapa menghilang tuh Kang? Kan kalau misalkan kita gini aja. 1 per 2 ya. Dikali 2. Nah kan biasanya kita pakainya ini aja. Huruf aja. Kita misalkan A dikali 2 kali 2 gitu kan. Ini sama aja kayak gini ya. Nah, kenapa ini dikalinya X dikali X kuadrat tambah 4 supaya yang bagian kiri itu menghilang semuanya. Jadi yang ini menghilang, yang ini juga menghilang semuanya. Jadi kalau misalkan enaknya kalian ngerjain yang kayak gini, kalian kaliin aja sama yang ini penyebutnya. Jadi ntar masih sama aja jadinya. Jadi kalau misalkan kecontohin kenapa bisa menghilang, kalau misalkan A per 2 kan dikali 2, yang ini kan habis. Jadi yang hasilnya ini cuma A doang. Tapi kan di sini pembilangnya ini dikalinya sama yang ini semuanya. Jadi kalau misalkan dalam kasus yang ini, kita dikalinya sama yang ini nih. Sehingga kalau misalkan kita masukin ya, yang ini dikali ke sini, habis dong. Ini. Jadi tinggal sisa yang atas. Masukin ke sini yang atasnya. Nah, buat yang A, kita kaliinnya nggak semua ya. Kan kalau misalkan semua nggak sesuai gitu. Karena penyebutnya ini cuma X doang. Jadi yang dikali di sini, X-nya doang yang ini. Yang ini yang habis. Sehingga kan kalau misalkan dikali, yang A ini masuknya dikali ke sini. Sama kayak yang BX tambah C. Kalau misalkan yang BX tambah C, penyebutnya ini X kuadrat tambah 4. Jadi yang menghilang itu yang X kuadratnya ini. Masih sisa yang X. Jadi yang X dikalikan BX tambah C. Begitu. Ngerti nggak? Atau Pak Bali? Ini. Ngerti Kang. Terima kasih Kang. Oke, siap, mantap. Ada yang mau bertanya lagi?
Yang integralnya sih 1 sampai D4 itu. Kayaknya nggak ada ya. Dilanjut aja mungkin. Kita masuk ke deret. Buat deret. Nah, kayak gini. Nah, tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan jumlahnya. Sebenarnya ini udah kesebut konvergen ya. Karena si ibu nulisnya kayak gini. Jika konvergen, tentukan jumlahnya gitu. Nah, buat di sini materinya. Jadi kan di sini 3 pangkat N tambah 1 per 5 pangkat N kurang 1. Yang sigma ini disebutnya deret. Dari mana N-nya itu sama dengan 1 sampai ke tahingga. Jadi kalau misalkan ada bentuk 3N tambah 1 atau 5N dikurang 1 itu merupakan deret geometri. Jadi sama kayak gini dasarnya. A, R, pangkat K kurang 1 atau plus, sama aja gitu. Nah, dimana kalau misalkan kita nentuin konvergen, divergennya itu dari rasio. Kalau misalkan kita tahu geometri itu kan parameternya A, rasio, sama S. Nah, buat rasio itu perbandingannya ya. Dimana kalau misalkan R-nya itu kurang dari 1, itu jadinya konvergen. Dia langsung dicari jumlahnya. Jumlahnya ini S sama dengan A per 1 per R. Nah, buat pengujiannya, kita langsung masukin aja angkanya. Jadi kalau misalkan Sn, kita masukin ke yang ini ya. Kita mulai dari 1. Masukin ke N-nya. 3, 1 tambah 1. Jadinya kan 3 per 2. Kalau misalkan yang bawah, 5, 1 kurang 1. Jadinya kan 5 per 0. Nah, lanjut ke yang suku keduanya. Sama jadinya kan 2. Berurutan nih. Dari 1, 2, 3, 4 sampai ke N. Nggak tahu gitu kan beresnya sampai mana. Nah, buat yang ini, kita tahu kalau misalkan ini masih 3 sama 5. Jadi, antara suku ketiga, suku kedua ke suku ke 1, itu perkaliannya 3 per 5. Kan kalau misalkan dikali lagi 3 per 5, dia naik lagi nih pangkatnya. Jadinya 3 per 2 dikali 3, jadinya 3 pangkat 3. Sama juga yang bawah. Jadinya 5. Jadi 5 lagi kan 0, jadi 1 gitu kan. Lanjut lagi jadi 2. Nah, dapatlah rasionya. Rasionya ini yang ini, perbandingan tadi. Yaitu 3 per 5. Nah, buat dapetin A itu suku pertama. Yang ini, selalu di awal. Kalau yang A. Nah, kan kalau misalkan 3 pangkat 2 itu 9. Kalau 5 pangkat 0, 5 pangkat 0, itu kalau semua angka yang dipangkatin 0 kan 1 ya. Jadi 3 per 2, 3 per 2. 3 pangkat 2 per 1. Jadi sama aja, cuma 9 gitu. Dapat yang A-nya itu jadinya 9. Nah, kan R-nya ini 3 per 5 ya. Yang dimana kita lihat di teori yang atas tadi. Dimana kalau misalkan R-nya itu kurang dari 1, dia konvergen. Jadi, deret ini udah termasuk konvergen. Nah, terus kan diminta sama si ibu, jika konvergen, tentukan jumlahnya. Buat jumlahnya, tinggal dimasukin aja. Yang A-nya tadi berapa, yang R-nya tadi berapa. Yang A-nya itu tadi 9 per 1 dikurang 3 per 5. Sama dengan 9, yang ini kan jadinya 5 per 5 ya. 5 per 5 dikurang 3 per 5, jadinya 2 per 5. Ini ke atas, ini jadinya di bawah. Jadi 5 kali 9, 45 per 2. Kesimpulannya, deret 3N plus 1 per 5N kurang 1
untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah deret konvergen dengan jumlah S-nya itu 45/2. Buat nomor 2 cuma segitu. Ada yang mau ditanyain? Buat deret susah gampang sih. Ya. Nggak ada kayaknya. Dilanjut dulu aja ke yang nomor 3. Masih sama ya deret. Dimana deretnya ini pembuktian konvergen atau divergen, sama jelaskan alasannya. Nah, kalau misalkan buat nomor 3, sebenarnya kalau misalkan cara bebas ya, tapi yang saya pilih di sini cara yang paling gampang untuk dipakai pada masing-masing deretnya. Nah, misalkan yang ini deret 1/n akar ln n untuk n sama dengan 2 sampai tak hingga. Jadi materinya kalau misalkan ini kan saya pakai hipotesisnya integral ya. Apabila f suatu fungsi yang kontinu, positif dan tidak naik pada selang 1 sampai tak hingga, deretnya konvergen bila prosesnya kalau misalkan diintegralkan dia ada nilai walaupun itu 0. Tapi kalau misalkan dia hasilnya itu tak hingga, dia divergen. Jadi pembuktiannya ini dari nilai doang. Nah, yang 1/n akar lnn diganti jadi fx dulu. Jadi yang n-nya diganti jadi x. Kita pakai penjelasan kayak gini. Hipotesis dalam uji integral dipenuhi untuk fx-nya ini, yang tadi diganti ya, n-nya jadi x, di mana tanda kurung garis kayak gini, yang 2 tambah tak hingga. Nah, yang ininya itu jadi selang buat integral. Jadi di sini pakai limit, pakai integral juga. Di mana yang tadi integral x-nya udah dimasukin ya, fx. Integral 2 sampai t 1/x akar ln x dx. Nah, ini masih permisalan yang buat integralnya. Jadi integral permisalannya saya u-nya pakai ln x. Diturunin, kalau misalkan ln itu kan 1/x-nya ini turunan dari x. Kalau turunan dari x-nya itu kan 1. Jadi nggak usah ditulis lagi. Nah, buat ini kan jadinya du/dx sama dengan 1/x. dx-nya pindah. Nah, buat yang integral tak tentu, kan ini ada selangnya. Kalau saya pas sama bukannya, itu diajarinnya nggak boleh langsung di ininya T sama 2-nya nggak boleh masih lanjut di sini kalau misalkan udah dimisalin. Jadi kalau misalkan ada selang, kita masukin X-nya ini kan 2, yang dari sini 2, masukin ke U-nya. U-nya ini yang ln X. Jadi ln 2, X-nya itu kan jadi 2. Nah, kalau misalkan yang T jadinya ln T. Jadi selangnya ini berubah. Dan permisalannya juga berubah. Jadinya integral ln 2 sampai ln T du per akar U. Kalau misalkan akar U dibalikkan jadinya min setengah. Sehingga ini diintegralin tambah 1. Kalau misalkan min setengah kan ditambah 1. Jadinya 2/2 ya. Jadinya jadi setengah juga. Nah, yang ini jadinya kan udah diintegralin, jadinya U pangkat setengah per setengah, dimana batasnya ini ln T sama ln 2. Nah, ini masih termasuk limit, jadi sudah integral, ini masuk ke limit juga. Nah, udah ini disederhanain lagi ya, yang 2-nya dikeatasin,
Yang U-nya kan pangkat setengah itu sama aja kayak akar ya. Jadi 2 akar U. Nah, udah kayak gini kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tinggal dimasukin yang buat batasnya ke U. Jadinya limit T sampai tak hingga 2 akar LNT yang atas dulu dikurang 2 akar LN2. Nah, kalau misalkan di limit, kalau misalkan masih ada, kan ini kita permisalannya itu T sama dengan tak hingga ya. Jadi dimasukin T-nya ke tak hingga, hasilnya itu pasti tak hingga gitu. Jadi hasil akhirnya itu kita dapat tak hingga. Nah, alasannya karena integral yang kita uji tadi itu hasilnya tak hingga menjadi divergen. Maka deret yang kita uji pakai hipotesis integral hasilnya juga divergen. Kayak gitu. Kalau misalkan deret sih gampangnya ngelihat hasil aja. Kalau misalkan dia tak hingga dia divergen, kalau misalkan ada nilai jadinya konvergen. Gitu buat yang 3A. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada ya kayaknya. Pusingnya. Buat yang 3B. Buat yang 3B ini masih deret juga ya. Dimana deretnya ini memuat faktorial. Faktorial itu yang kayak gini. Ini yang ini. Kalau misalkan kalian menemukan faktorial ya di dalam suatu deret untuk pengujian konvergen sama divergen, itu kalian pastinya pakai pengujiannya pakai uji rasio, atau si ibu bilangnya itu sukunya positif gitu pengujiannya. Jadi ini sedikit materinya aja. Kalau misalkan deret AN, sebuah deret yang sukunya positif, dan limit N hingga menuju tak hingga, UN tambah 1 per UN sama dengan Pi, atau bisa dibilang ini tuh perbandingan antara yang suku atas sama suku bawah Pi-nya ini. Nah, cara nentuinnya gampang. Kalau misalkan jika Pi-nya ini kurang dari 1, deretnya konvergen. Kalau misalkan Pi-nya lebih dari 1, deretnya divergen. Kalau misalkan dia sama dengan 1, jadinya inkonklusif, di mana kita nggak bakal dapat kesimpulan apa-apa. Jadi harus pakai cara lain. Nggak boleh pakai cara yang ini. Nah, buat penyelesaiannya kita tulis Pi-nya ini sama dengan limit N menuju tak hingga, dimana yang tadi ya, S-nya ini, bukan S5 ini, 5 pangkat 2N ditambah 1. Sama juga yang bawahnya penyebutnya ditambah 1. Jadi kita yang atas sama bawah nggak berubah persamaan. Dimana kita bagi supaya yang N-nya ini menghilang. Dibagi 5 pangkat 2N, yang ini kita bagi juga N faktorial, dimana ntar faktorialnya menghilang. Jadinya kan ini coret, jadi cuma 5 pangkat 1 doang. Nah, kalau yang faktorial, ini faktorialnya yang kecoret. Nah, jadinya limit N menuju tak hingga, jadinya kan cuma 5 doang, 5 pangkat 1, 5. Nah, yang pernya ini jadinya N tambah 1, karena faktorialnya kecoret. Nah, udah kayak gini, kalau misalkan dalam limit tak hingga, kan yang bawahnya ini dijadiin tak hingga jadi 0 ya, karena yang pembilang itu nggak ada N lagi. Sehingga kalau misalkan kita masukin,
jadinya 0. Nah, buat ini hasilnya 0 ya. Jadi Pi-nya ini kurang dari 1. Jadi deretnya ini konvergen. Alasannya, menurut uji hasil bagi atau rasio, maka deret 5 pangkat 2n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah deret konvergen. Udah begitu buat deret. Susah-susah gampang sih buat deret, buat bantuin itu. Ada yang mau ditanyain? Kang, boleh bertanya materi yang di luar pembahasan sekarang nggak, Kang? Di luar pembahasan? Ya. Boleh aja. Boleh. Boleh, Kang. Yang mana? Oh, izin bertanya ya, Kang. Kalau ini kan yang waktu kemarin-kemarin nih yang belajar sama Bukania. Nah, kadang ada beberapa soal yang kayak langsung apa sih, kayak langsung ini tuh langsung masuk langsung deret geometri, langsung termasuk ke deret harmonik dan deret lainnya gitu, Kang. Nah, bagaimana sih cara membedakan deret-deret itu tuh, Kang? Jadi pengen tahu bedanya gitu, Kang. Kalau misalkan dari saya ya, sebenarnya saya juga dulu pas UAS ini nggak ngerjain gitu loh. Baru ngerti kemarin-kemarin. Jadi kalau misalkan saya ngebedain deretnya itu, kita buka dulu aja mungkin ininya. Bentar. Misalkan yang kayak gini ya. Ada nggak? Ada ya. Nah, kalau misalkan deret ya, kita sebenarnya prosesnya itu bisa aja mau yang mana aja, tapi si ibu ngebuat ininya itu nggak jelas. Jadi kita pusing gitu loh, pakainya yang mana. Nah, buat kita tahu pakainya yang mana, saya biasanya ngambil contoh dari contoh kayak gini. Nah, misalkan yang ini, integralnya sama kayak yang tadi. Sama yang kayak gini. Tuh kan, masih ada pangkat gitu loh di sininya. Tapi caranya berbeda. Nah, buat kita mengetahui dia pakai yang mananya, biasanya saya ngelihatnya dari bentuk-bentuk si fx-nya ini. Jadi kalau misalkan aja yang ini uji banding ya, kita bacanya yang ini dulu, nggak usah langsung lihat ke soal. Jadi kalau misalkan ini yang uji banding ya, yang n-nya ini lebih besar dari n, berlaku untuk 0. Jadi kalau misalkan integral deretnya itu bn konvergen, maka deret an-nya juga konvergen sama kebalikannya. Nah, buat permisalannya sebenarnya prosesnya dikit gitu loh. Tapi kita pusing gitu ya buat ini. Nah, buat yang ini kan cuma disederhanain doang. Jadinya 1/5 per 1/n. Jadi deret harmonik ini, deret 1/n divergen. Karena yang n-nya ini lebih besar dari n per 5n kuadrat. Kalau misalkan kita pengen lebih tahu, biasanya sih dari banyak latihan ya sebenarnya gitu. Ya itu juga saya juga dulunya sih nggak terlalu ini gitu kan ke deret ini, baru kemarin aja gitu dikerjain. Jadi kalau misalkan dari saya gimana buat cari cara tahu si deret ini pakai yang mana, dibanyakin latihan aja sih kalau menurut saya. Jadi kalau enggak ngeliat contohnya juga hampir sama sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak contoh-contohnya. Karena yang si ibu PDF kemarin saya dikasih contoh jawaban gini. Waktu awal-awal masih pandemi ini.
si ibunya nggak ada pikon sama sekali gitu kan, cuma ngasih PDF doang. Di kalian ngasih juga nggak kayak gitu? Gimana Kang? Cuma ngasih PDF doang gitu atau pikon juga? Ambil Pikon juga Kang. Kalau di kalian kan masih enak gitu kan, dipikonin. Kalau misalkan di tahun saya nggak ada dipikonin, jadi cuma PDF doang, belajar aja online gitu kan. Jadi intinya mah banyakin latihan aja kalau menurut saya sih gitu. Ya siap Kang. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada kayaknya. Mungkin dicukupin aja ya Kang Jaka, segitu aja. Oke. Soal sama jawabannya akan di-share apa enggak Kang? Jelas, ntar di-share ke Kang Jaka ntar. Siap, baik Kang. Oke. Mungkin tadi untuk soalnya ya, nanti pembahasannya sama soal-soal tes UAS sebelumnya tuh ada di Google Drive Pendidikan HMAI Tenas ya. Mungkin nanti linknya saya sebar lewat penanggung jawab dari bidang pendidikan, lewat Kang Taufik atau Kang Cecep ya, saya kirim di grup Samerata ya. Udah pada join belum, Har? Udah sih. Udah ya? Iya. Udah ya? Oke, nanti disebar di situ aja paling. Oke, siap. Atau mau langsung sekarang sama kamu juga nggak apa-apa, Har. Mau di grupin langsung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi nanti kirim ke saya juga biar saya masukin ke Google Drive Pendidikan juga. Oke, siap. Siap, siap. Oke, mungkin untuk kegiatan belajar bareng madrasahnya cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ariwandi. Terima kasih Kang atas materinya. Terima kasih semuanya. Izin live Kang. Masih. Yuk. Ya. Kang, ini nanti di-share di Google Drive ya? Di WA juga ya, Har. Langsung dikirim aja juga. Di Google Drive iya, di WA ya. Ntar di WA-nya siapa ya, Kang? Udah masuk ke ini belum? Ke yang elektro sama aja di grup. Yang 2019 sama 2020 ya? 2019, 2018, 2020. 3 angkatan. Yang 3 angkatan. Oh, belum, Kang. Baru yang 2019 sama yang 2020 doang, Kang. Yang mana itu? Oh. Grup apa? Ini Kang, ini aja Kang. Bisa ini di screenshot ulang. Bentar aja, Kang. Scroll ke bawah. Screenshot gimana tuh? Atau ntar aja, ntar dikasihin. Ntar dikirim. Ya, di ke WA Helmalia tuh. Nanti saya kirim lewat Kangnya juga. Oh iya Kang, siap. Makasih ya Kang atas materinya. Yuk. Izin deh Kang. Yuk. Unhar.